Shalom, ada sukacita men. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk hidup. Jadi ini kesempatan, hidup ini adalah kesempatan ya. Jadi masih hidup, masih bernapas, itu adalah anugerah Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 21. Ya Bapak Ibu, mari buka Alkitabnya. Mazmur pasal 21 kita akan baca secara bergantian. Ya, saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah juga ikut ambil bagian membaca. Ya, Mazmur pasal 21, demikian juga untuk kami yang ada saat ini di gereja. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja, Mazmur pasal 21. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Bapak Ibu. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja sukacita, betapa besar kemenangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, gabungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat, untuk seterusnya Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena hati setia yang maha tinggi, dia tidak goyah. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu, tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti berapian yang menyala-nyala, sewaktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan mahkota ke atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyikan dan melangsungkan keperkasaan-Mu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau kita mengikuti ya perjalanan pembacaan Mazmur ini, masih ada dua perbandingan ini kita lihat ya. Ya, ada orang fasik, ada orang yang benar. Ya, di sini kita melihat bagaimana orang fasik itu. Orang fasik itu akan mengalami kehancuran karena memang mereka melawan Tuhan. Ya, melawan Tuhan. Coba kita lihat bagaimana keadaan orang fasik itu ya. Ya, di dalam ayat 10 atau mulai ayat 9 kalau kita lihat, tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Siapa yang membenci Tuhan? Siapa yang membenci Allah? Yang melawan Allah itu orang-orang fasik ya. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Jadi habis ya. Ada penghukuman. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka ke atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Jadi orang-orang fasik ya, tidak mendapatkan tempat di hadapan Allah. Ya, orang fasik, orang jahat tinggal nunggu waktu, mereka akan mengalami kehancuran, mengalami penghukuman. Ini. Nah, berbeda dengan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, orang saleh. Ya, digambarkan di sini raja ini, ya raja yang bersukacita. Ya, jadi
Pemazmur menceritakan bagaimana pengalamannya sendiri sebagai raja yang mengalami sukacita besar daripada Tuhan, mengalami kebahagiaan ya. Jadi bukan hanya raja ini yang bersuka cita, yang senang, tetapi kita semua yang cinta Tuhan, yang setia kepada Allah, yang hidupnya berkenan kepada Allah, kita pun akan mengalami sukacita. Amin. Akan mengalami sukacita. Nah, kita melihat bagaimana sang pemazmur ini bersukacita, yang digambarkan sebagai raja. Apa alasannya bersukacita? Ya, di ayat yang kedua, ya. Tuhan, karena kuasa-Mu raja bersukacita, karena kuasa-Mu, karena kuasa Tuhan. Jadi sang raja ini, sang pemazmur ini bersukacita oleh karena Tuhan. Kalau kita lihat renungan kemarin, bermegahlah karena Tuhan, ya berbangga karena Tuhan. Jadi apakah ada orang bersukacita bukan karena Tuhan? Ya ada ya. Ya karena dunia ini, karena misalnya rezeki melimpah, dia tidak melihat Tuhan, tapi dia hanya tergantung berkat-berkat itu, tergantung apa, bonus kah, keuangan yang hebat kah, rezeki kah, jadi tergantung dengan apa yang dialami gitu loh. Ada berkat, ada rezeki tiba-tiba, ya ada hal yang luar biasa, ya ada jalan keluar untuk pergumulan mengenai keuangan misalnya, dia bergembira karena berkat-berkat. Ada banyak orang memang bergembira karena berkat-berkat dan tidak melihat sang pemberi berkat. Jadi kalau sukacita yang benar, yang sesungguhnya adalah sukacita oleh karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau mau bersukacitalah karena Tuhan. Amin. Bersukacitalah karena Tuhan. Nah, emangnya apa yang Tuhan lakukan? Ya salah satunya berkat-berkat tadi. Ya rezeki, kekuatan, kesehatan ya. Ya misalnya begini. Tiba-tiba ada yang tanya saudara, Bapak Ibu tolong kirim nomor rekening. Ya. Senang tidak? Ya, tapi hati-hati penipuan ya. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi yang mengatasnamakan pejabat ya, dan disebut nama gereja kita. Kemudian tolong foto-foto, terus kirim, ini dari pemerintah daerah akan memberikan bantuan untuk gereja. Ternyata modus ya. Dan setelah foto-foto nanti tolong kirim nomor rekening gereja. Ya, tolong begini-begini ya. Saya ladeni aja. Oke Pak, makasih. Saya tak tahu ini pasti penipuan. Karena jauh sebelumnya sudah terjadi seperti itu. Dia mengatasnamakan waktu itu wali kota, Bapak Wali Kota Denpasar. Ini kemarin Bupati Badung ya. Ini semua fotonya ada dia pakai. Tapi kita sudah tahu ini penipuan ya. Terus saya ikutin aja. Baik Pak, terima kasih kebaikannya. Ya orang-orang seperti ini yang kami rindukan, kau Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan gitu pada saat datang itu ya. Nah nanti saya akan bicarakan dengan pengurus dulu ya. Oh ya siapa? Nah kemudian besoknya bagaimana Pak? Oh iya terima kasih ya atas perhatian Bapak saya bilang. Tapi teman-teman sudah saya cek semua, bukan hanya saya yang dapat, tapi pendeta-pendeta yang lain dapat juga ya mengatasnamakan gereja. Jadi hati-hati kalau ada yang menanya nomor rekening ya, pastikan siapa dia. Ya tapi kalau kita kenal ya jangan ragu-ragu. Misalnya Pak Ben tanya, Pak Pendeta nomor rekening Pak Pendeta berapa? Oh saya nggak perlu selidiki Pak Ben. Ya saya langsung kirim. Tinggal tunggu 2 jam lagi sudah. Pak sudah masuk? Oh sudah. Terima kasih Pak Ben. Gitu ya. Amin. Senyum dikit lah ini. Ya itu. Tapi bukan atas karena kiriman tadi kita berbahagia, enggak. Ya karena Tuhan. Nah karena kuasa-Mu Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Kita tahu bagaimana perjalanan raja ini, Raja Daud. Wah, dia orang hebat, tapi permasalahannya juga hebat loh. Pergumulannya juga hebat, dahsyat. Ya,
dia mengalami tantangan yang luar biasa, padahal dia dipakai oleh Allah hebat juga. Kadang-kadang kita berpikir begini, wah melihat orang itu dipakai Tuhan hebat, luar biasa. Tapi kita nggak lihat bagaimana pergumulannya, tantangan yang dihadapi. Ya ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, wah kita kagum, wah hebat. Tapi coba lihat, apa dia tidak mengalami pergumulan? Wah kemungkinan besar sangat luar biasa pergumulannya. Tetapi Tuhan menolong. Raja Daud mengalami pergumulan dan dia bergirang karena Tuhan. Ya Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang memberi kemenangan. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, percayalah Bapak Ibu, bergembiralah karena Tuhan. Jadi ada masalah, ada musuh, ada tantangan yang kita hadapi saat ini, Tuhan akan memberi kemenangan. Amin. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Berikut, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Yang kedua, doa-doanya dikabulkan Tuhan. Ya doa-doanya ya didengar oleh Tuhan, ya dia diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita punya keinginan, ya kemudian kita meminta kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengabulkannya, wah luar biasa, sukacita luar biasa, ya senang rasanya. Waduh permintaan saya dikabulkan Tuhan. Nah bagaimana kalau permintaan kita belum dikabulkan Tuhan? Kita sudah banyak belajar tentang itu ya. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ya bisa saja ada ujian yang harus kita masih hadapi sambil menantikan permintaan itu. Ya ada ujian dan di situ kita harus mempertahankan iman kita, keyakinan kita. Jadi kalau yang kita minta itu, kerinduan hati kita itu sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah belum mengabulkannya, ya jangan berputus asa, jangan kecewa dan terus berkata, aduh ini Tuhan tidak mau dengar saya. Enggak, Tuhan dengar. Hanya dibutuhkan adalah kesabaran kita menanti waktunya Tuhan. Ya, karena ada misteri di balik itu yang kita tidak pahami. Tetapi pada akhirnya, ya saya percaya pada akhirnya kita ngerti, oh ini toh maksud Tuhan. Kenapa tidak waktu itu permintaan saya langsung dikabulkan? Kenapa baru sekarang dikabulkan? Padahal sudah 5 tahun. Wah 5 tahun berdoa, 5 tahun yang lalu berdoa, sekarang baru dikabulkan. Oh baru kita ngerti maksudnya ini toh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa permintaan Bapak Ibu saat ini? Yang di rumah apa permintaan Bapak Ibu? Sahabat-sahabat yang mendengarkan firman Allah ini, apa permintaan saudara? Jika engkau meminta kepada Allah, kepada Tuhan yang berkuasa, maka permintaanmu akan dikabulkan tepat pada waktunya. Jadi bergiranglah. Jadi begini, waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, harus ada keyakinan bahwa yang kita minta itu sudah kita terima. Itu kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan ragu-ragu ya, jangan mudah-mudahan atau apakah Tuhan akan berikan ya. Oh, tidak usah seperti itu. Ketika kita tahu ini sesuai kehendak Allah, kita minta. Waktu kita minta, waktu kita berdoa, harus ada keyakinan sudah kita terima daripada Tuhan. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Tetapi dalam doa itu ada keyakinan kita bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Sang pemazmur mengalami ya bagaimana doanya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan hidupnya banyak kali, ya bahkan waktu menghadapi musuh pun wah luar biasa, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Nanti saudara melihat perjalanan hidup Raja Daud, ketika dia hendak berperang pun dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah kami akan berperang melawan dia atau tidak Tuhan? Ya, bertanya kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat pelajaran kita tadi malam menarik juga ya, doa bertanya ya, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang salah dalam diri saya Tuhan? Tolong beritahu. Atau apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ya, jadi kita tidak selalu meminta, saya minta ini, saya minta ini. Tapi juga bertanya, ada hal apa dengan saya Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ketika kita merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu, ya, mintalah kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup.
Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana permintaan daripada raja ini. Yang berikut permintaannya adalah ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya, dan ayat yang kelima, hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi umur panjang, ya. Kalau ada seseorang lagi keadaan sakit, nah biasanya hanya satu permintaannya, Tuhan sembuhkan saya, berikan umur yang panjang, ya. Ya semua kita merindukan umur panjang, ya. Amin. Atau ada nggak orang, Tuhan nggak usah panjang-panjang umur saya Tuhan, pendek saja, selesai. Ini benar nggak doa kayak gitu ya? Atau udah putus asa? Ya. Tuhan nggak usah panjang-panjang, karena panjang juga penderitaan. Lebih baik sampai di sini saja. Ada pernah teman, tiba-tiba dia sakitnya luar biasa dan dia tidak tahan lagi. Ini kesaksian dari keluarganya, berkata begini, waktu dia merasa sakit dan dia berkata, Tuhan saya tidak kuat, selesai aja sampai di sini, dan selesai. Saya pikir doanya manjur ya. Tapi saudara keluarganya, istrinya menangis. Ini hamba Tuhan. Ya sakit, dan dia bilang, Tuhan sakit sekali Tuhan. Ya saya tidak sanggup merasa sakit. Udah selesai aja Tuhan. Ya selesailah, ambil saya katanya. Dan Tuhan ambil. Cepat Tuhan dengar doanya. Diambil. Ya, dan saya pikir itu yang terbaik buat dia. Tapi jarang saya mendengar ada orang berdoa, Tuhan biarlah umur saya sampai segini saja. Ya, lagi sehat-sehat nih berdoa, Tuhan hari ini saja Tuhan. Wah, jarang ya. Tapi kalau udah sakitnya luar biasa mungkin bisa. Ya, tapi bukan karena putus asa sebenarnya. Tidak boleh juga ya berdoa putus asa ya. Tapi pada umumnya kita minta umur yang panjang. Tidak ada masalah. Tetapi harus ada makna hidup. Kalau umur kita panjang, untuk apa hidup itu? Ya Rasul Paulus katakan, ya kalau hidup, ya supaya hidup menghasilkan buah. Berkaryalah. Amin. Berkaryalah. Karena Tuhan bilang apa? Ya kalau usia kita panjang itu bagus, tetapi semakin panjang pun akan kelemahan-kelemahan terjadi. Ya semakin menderitalah. Jadi sesuai apa yang sudah tetapkan Allah kepada kita, sepanjang apa usia kita tidak tahu, tetapi berdoa meminta umur yang panjang boleh. Nah, dikabulkan oleh Tuhan ya, karena waktu itu memang kan Daud dikejar-kejar dan hendak mati, hendak dibunuh, dan dia berdoa usia yang panjang dan Tuhan berikan, Tuhan pelihara. Jadi Bapak Ibu boleh kita berdoa umur panjang, minta kepada Tuhan supaya kita bisa melihat anak cucu kita. Amin. Atau cicit juga boleh ya. Siap melihat anak cucu dan cicit? Cicit boleh lah, enggak apa-apa. Lihat itu kan anak, cucu, cicit, generasi ketiga masih bisa kita lihat, bagus ya. Tua ya, enggak apa-apa tua tapi sehat. Jangan tua batu-batukan terus, juga susah ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umur panjang. Yang berikut dikatakan apa? Kemuliaan ya. Kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ada kemenangan tadi sudah kita lihat. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada raja ini. Demikian juga kepada kita. Di ayat berikut dikatakan apa? Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu, menjadi berkat. Jadi saya pikir lagu hidup ini adalah kesempatan, ini sesuatu yang luar biasa ya, diinspirasikan oleh Tuhan buat penulisnya, karena lagunya memang itu, hidup ini harus jadi berkat ya. Untuk apa hidup kalau ternyata kita nggak bisa jadi berkat? Ya ini hanya akan menyedihkan ya. Coba misalnya ada seorang bapak kelakuannya ya nggak bener, itu nanti yang menanggung juga istri, anak-anak, bahkan mungkin cucu. Mungkin disebut nama kita, oh itu loh si A. Oh padahal ada cucu kita, oh kakekmu yang itu ya, wih kenapa jahatnya luar biasa, inilah, ini, aduh.
beban ya untuk anak cucu nanti. Tapi kalau kita udah jadi berkat di mana-mana, di nama kita dikenal, wah orangnya baik, wah pokoknya suka menolong, wah orangnya yang suka memberkati. Anak cucu mendengar, kemudian bahagia, oh cucu bilang, wah luar biasa ya, saya punya kakek itu dikenal loh, baik sekali, dia jadi berkat. Luar biasa bukan? Jadi engkau membuat dia menjadi berkat. Perlu kita meminta kepada Tuhan dalam perjalanan hidup ini kita jadi berkat. Ya, jadi minta supaya kita diberkati Tuhan, iya. Kemudian berkat yang Tuhan kita terima untuk dapat memberkati orang lain. Jadi diberkati untuk memberkati. Ini sesuatu yang luar biasa. Harus terjadi dalam hidup kita. Engkau membuat dia menjadi berkat. Wah, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, ya harus menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan kita, menolong kita untuk menjadi berkat. Sejauh hubungan kita dengan Allah karib, bergaul karib ya, hidup saleh, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, takut akan Allah ada pada kita, ya, maka Tuhan memberkati kita dan kita pun jadi berkat dimanapun kita berada. Memang ada musuh-musuh, ada lawan yang akan melawan kita, tetapi lihat pemeliharaan Tuhan. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Ini berbicara tadi dengan orang-orang fasik tadi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Sang pemazmur ini percaya kepada Tuhan, sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyah. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, sebab kita percaya kepada Tuhan, sebab saya percaya kepada Tuhan, maka saya akan diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat. Amin.